Jika rutin membaca Al-Quran, maka ini yang akan kita dapatkan. 1. Menjadi keluarga dan kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ahli Al-Quran adalah keluarga dan kepercayaan Allah. Dalam sabda tersebut, seseorang yang ahli Al-Quran ataupun selalu membaca Al-Quran akan menjadi orang yang sangat istimewa dan kepercayaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diselamatkan di hari penghisapan. Rasulullah SAW bersabda, ada dua orang yang pada hari kiamat berada di atas bukit pasir dan kasturi hitam tanpa dia disentuh rasa ketakutan di hari penghisapan nanti. Orang yang rutin membaca Al-Quran karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengimami suatu kaum dan kaum itu ridho kepadanya. Yang ketiga, memperoleh pahala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia menyibukkan dirinya hanya untuk membaca Al-Quran hingga dia lupa memohon kepadaku, aku memberinya pahala yang lebih utama dari pahala orang-orang yang bersyukur. Dalam hadis ini, Al-Quran merupakan ibadah wajib dan sangat disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, rumah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila anggota keluarga yang berada di rumah mereka membuka dan membaca Al-Quran, maka rumah tersebut akan terang bercahaya karena ibadahnya. Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, setiap ayat di dalam Al-Quran merupakan satu kedudukan di surganya Allah dan pelita di rumah kalian. Yang kelima, berisi ilmu pengetahuan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika kalian menginginkan banyak ilmu pengetahuan, maka pahamilah Al-Quran karena di dalamnya terdapat sumber pengetahuan dari orang-orang generasi terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Yang keenam, dijauhkan dari jin dan setan. Abu Hurairah meriwayatkan, jin pernah berkata kepadaku, jika kamu hendak tidur maka bacalah ayat Al-Kursi. Dengan itu kamu akan selalu dalam lindungan Allah dan setan tidak akan mendekatimu hingga subuh tiba. Rasulullah SAW juga bersabda tentang hal ini, jin itu benar padahal dia sering berdusta. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.